Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdur Rahim di channel Abdur_Rahim. Em, Kali ini kita akan membahas sama-sama tentang technical analysis, support and resistance. Ya, apa sih pentingnya technical analysis ya? Analisis teknikal untuk teman-teman yang pemula kayak gitu kan, baik itu investasi atau trader seperti itu ya. Mas Wahim, kan saya apa ya, seorang investor atau seorang yang senang investasi. Ngapain belajar technical analysis? Sebenarnya kalau kita mempelajari technical analysis itu nggak ada salahnya, baik itu teman-teman yang seorang trader atau investor. Kalau misalkan eh, teman-teman nggak mempelajari technical analysis ya, teman-teman beli di sini ya atau di bagian sini. Nah, di bagian sini bentar ya. Bentar, bentar, bentar. Nah, teman-teman belinya di sini tidak tahu apa ya tentang bagaimana kita melihat pergerakan market dan lain sebagainya, maka teman-teman pasti akan boncos juga nanti. Seperti itu. Jadi di dalam market manapun technical analysis pasti berlaku. Itu ya, baik itu di saham, kripto, forex dan lain sebagainya, technical analysis itu diperlukan. Sebagus apapun eh, apa namanya fundamental suatu perusahaan itu ya, suatu koin atau apapun itu pasti akan mengalami masa naik dan turun. Nah, di sini kita sebelum kita belajar technical support and resistance, kita akan memahami terlebih dahulu tentang tren suatu pasar. Nah, di sini juga saya nanti akan untuk support dan resisten ini saya akan bahas lagi lebih dalam di Fibonacci retracement ya. Nanti saya akan bahas detail di situ tentang support and resistance, kemudian pergerakan suatu market seperti apa. Nah, di sini saya tipis-tipis saja ngejelasin ke teman-teman ya. Hmm, oke. Di sini ya kita mempelajari terlebih dahulu tentang pergerakan pasar ya. Jadi pergerakan pasar itu ada tiga ya. Kalau teman-teman mau tahu ya. Yang pertama itu ada yang namanya bullish ya, seperti ini. Kemudian eh ada yang namanya bearish. Nah, kemudian ada yang namanya sideways. Mau itu di market manapun, saham apapun, koin apapun, bagus atau tidaknya pasti mengalami tiga fase ini ya, tiga fase ini. Mau itu BBCA, mau itu Telkomsel, mau itu Forex, mau itu Bitcoin, Bitcoin USD, Ethereum dan lain sebagainya pasti mengalami tiga ini. Ya, kita harus tahu sebelum kita trading itu kita harus tahu wave-nya, ombaknya. Kalau teman-teman mau trading tapi tidak tahu ombaknya kemana, arah ombaknya kemana, nggak ada ombaknya, landai seperti ini aja, nggak usah trading. Sesimpel itu. Jangan trading. Jadi
ya ilustrasinya ya kalau misalkan kita mau apa namanya eh mau berselancar seperti itu kan. Kalau nggak ada ombaknya ngapain? Nah, jadi kita harus tahu dulu ombaknya seperti apa. Nah, di sini kita akan bahas ombaknya kayak seperti apa ya. Coba saya ini dulu. Nah, kalau misalkan trennya eh bullish ya, trennya bullish, maka dia akan seperti ini. Set, dia naik rumusnya seperti ini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Seperti ini terus. Ya. Kalau misalkan kita apa ya? Kalau kita seorang trader, investor atau apa, kita harus tahu, kita harus bisa mengcoding, ya. Jadi kita harus tahu nih eh, entry point-nya sampai di mana, kayak gitu, ya. Puncaknya di mana? Kalau kita nggak bisa melihat puncaknya, jangan trading seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coding ya. Ini namanya peak ya. Ini peak, ini puncak. Kemudian ini top, ini lembah. Nah, ini lembah. Nah, ini kalau kita coding ya, higher peak rumusnya, higher peak, higher peak. Nah, kalau misalkan di sini sudah terkoreksi seperti ini, sudah confirm seperti ini, maka kita bisa tulis di sini higher peak. Jadi ini eh, lembah apa? Puncak atas, atas, atas kayak gitu. Jadi dia selalu naik. Kemudian di sini torque-nya, lembahnya itu pasti dia akan ke atas. Ini higher higher low, higher torque ya. Di sini higher torque, higher torque. Kalau nanti di sini juga sudah terkoreksi seperti ini, sudah confirm seperti ini. Nah, itu kalau kita mau codingnya, mengcoding suatu pergerakan pasar ya. Kemudian em, ini kondisinya bullish. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Kalau misalkan bearish seperti apa? Nah, kalau dia bearish ya, ini seperti ini, terus turun, seperti ini. Ya, di sini top-nya, di sini peak-nya. Ya, jadi di sini peak, di sini top. Ya. Nah, kalau kita coding, ya, di sini kebalikannya lower peak, ya, lower peak, lower peak. Nah, di sini lower top, lower top, lower top. Jadi dia turun, 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 turun seperti itu. Jadi kenapa pergerakan market itu kadang bisa bullish, kadang bisa bearish. Saya ilustrasikan seperti ini ya. Kalau misal eh pada bulan puasa kayak gitu kan, kalau kita menjelang bulan puasa kayak gitu. Nah, eh, yang paling dicari orang itu adalah apa ya, jajan-jajan buka puasa. Nah, ketika orang menjual makanan bulan puasa, buka puasa di bulan Ramadan, maka dia akan naik terus tuh. Nah, akan naik seperti ini.
apapun yang kita jual, berapapun harganya, itu di bulan puasa, di waktu bulan puasa, kalau misalkan masuk akal aja, pasti dia akan naik terus. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah dia lepas daripada bulan puasa, seenak apapun, kalau misalkan di apa bulan Syawal kayak gitu, menjual apa jajanan-jajanan bukan puasa, pasti dia akan turun seperti ini. Nah, turun, turun, turun. Gak akan ada orang yang beli. Kayak gitulah ilustrasinya suatu pasar. Kemudian kalau misalkan apa namanya kita jual tanah seperti itu juga. Kalau misalkan di situ permintaan orang apa gila-gilaan, ya maka dia akan naik. Permintaannya dicari terus. Orang butuh kayak gitu. Pasti dia naik. Kalau orang sudah apa persediaannya melimpah, kebutuhan juga kurang, maka dia akan turun. Nah, kemudian di sini kita akan bahas Sadway, ya. Nah, Sadway itu seperti apa? Ya, dia konsisten aja. Nah, misalkan di sini kita bikin channel ya. Nah, channel dia akan seperti ini. Nah, pergerakannya nggak akan kemana-mana. Biasanya sih kalau orang yang menjelaskan itu Sadway itu cuma seperti ini. Padahal sebenarnya Sadway itu ada macam-macamnya lagi. Kalau kita mau mengidentifikasinya. Ada yang Sadway itu seperti ini. Nah, set. Di sini turun, posisi turun, yang bawahnya naik. Harusnya kan, harusnya ya, kalau misalkan dia bullish atau bearish, itu di sininya turun, lower lower top, lower top, lower top. Di sini lower high, lower high, lower high. Kayak gitu kan. Lower peak, lower peak, lower peak. Seperti itu. Nah, tapi kalau sideways yang seperti ini, yang di sininya naik. Di sini higher low, higher top, higher top, higher top. Di sini lower peak, lower peak, lower peak. Jadi kebalikan. Jadi kalau ini kan sama nih. Nah, kalau ini yang di atas peaknya turun, topnya naik. Ada juga yang seperti ini. Nah, posisi sideways yang seperti ini. Seperti ini. Ini juga nggak jelas. Ya, topnya turun, peaknya naik. Ada banyak macamnya. Ada yang modelnya seperti ini. Di bawahnya lurus saja, tapi di atasnya terus naik. Nah, seperti itu. Itu yang posisi sideways yang biasanya sering membingungkan kayak gitu kan. Nah, intinya kalau kita technical analysis itu ya, em, gimana ya? Kalau kita melihat di suatu market itu simple sebenarnya. Kita membeli ya membeli di harga terendah seperti ini. Nah, di harga seperti ini kita menjual di harga tertinggi di sini, ya kan? Sesimpel itu. Tapi ya, kalau kita sudah bergerak di suatu market yang seperti ini, nah ini marketnya ini, bentar, kita lihat. Nah, ini marketnya lagi jalan. Nah, kalau kita trading seperti ini, udah gelagapan itu ya. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya. Nah, kita kan sudah tahu nih, sedikit banyak kita sudah ada gambaran apa itu bullish, apa itu bearish ya, apa itu sideways. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan support dan resistennya?
ya. Nah, kita pakai support dan resisten eh, horizontal aja ya, garis lurus saja kayak gitu. Sebenarnya nanti ada banyak support dan resisten. Itu bisa Fibonacci retracement, bisa juga apa yang seperti ini ya, garis trend line. Nah, bisa. Itu nanti tergantung selera teman-teman yang seperti apa. Tapi saya ngajarkan yang ini dulu. Nah, kalau misalkan kita sudah melihat pergerakan market itu ya, seperti ini. Wah, kita sudah, wah ini bullish nih, ya kan? Nah, anggaplah dia masih minimal kalau kita mau lihat bullish itu dua peak seperti ini ya. Apa dua dua wave seperti ini. Nah, oke. Sudah terkonfirmasi seperti itu, maka kita akan tarik mana supportnya, mana resistannya. Nah, di sini supportnya. Nah, di sini resistennya. Teman-teman bisa, kalau misalkan teman-teman beli di sini, ini buy on weakness. Kalau teman-teman beli di sini, di atas ini buy on breakout. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia naik, nanti dia naik, di sini resistennya turun, nanti dia akan menembus supportnya. Ini berarti supportnya akan di breakout. Bisa dia begini mantul atau dia turun dulu baru mantul. Di sini deg-degannya kalau kita trading saham ya. Sebenarnya ya itu tadi rumusnya itu simple gitu kalau misalnya support dan resisten gitu kan. Kayak gitu. Mana supportnya, mana resistennya. Tapi begitu kita masuk di market kayak gitu, begitu kita tanding kena pukul 2 kali, emosi kita tuh muka kita kepukul itu emosi kita sudah buyar. Kita punya strategi bagus, tapi kalau sudah emosi kita nggak kekontrol, buyar semua sudah buyar. Nah, ini contoh, ini saya kasih contoh ya. eh Kondisi market bullish ya. Ini kondisi market bullish. Nah, di sini ada peak-nya, ada trough-nya. Nah, di sini top-nya. Nah, kita coding. Jadi higher top, higher top, higher top. Nah, ini sudah nggak ada ya. Jadi kalau misalnya kita mau di sini ini higher higher sudah bukan higher top lagi di sini. Kemudian kalau kita peak di sini, kalau misalkan puncaknya di sini higher peak, higher peak, higher peak, dan di sini terjadi perubahan arah. Ya. Terjadi perubahan market. Nah, kemudian ini supportnya, kalau kita bikin garis support seperti ini, thread di sini. Nah, ini dia, sorry, bukan supportnya. Ini resistennya. Di sini supportnya, sorry. Ini salah lagi. Ya, nah di sini supportnya seperti itu. Nah, begitu dia naik, begitu dia naik, nah kemudian dia turun, maka di sini resistennya. Kemudian dia turun lagi. Nah, ini turunnya ini menjadi supportnya, garis supportnya. Jadi simpelnya seperti ini. Ini misalkan tanah. Misalkan kita ambil ilustrasi sebidang tanah. Ya. Nah, sebidang tanah seperti ini. Kita anggaplah seperkannya ini 1 juta. Ya, ya di sini seperkannya anggaplah satu juta lah, katakan seperti itu ya, seperkan 1 juta. Nah, paling rendahnya satu juta. Wah, ternyata terlalu apa, ternyata karena di lingkungan ini bagus prospeknya, maka orang ada yang nawar 1.200.000, naik lagi 1.300.000, naik lagi, terus 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 seperti itu. Nah, nanti di mana
Kalau misalkan sudah anggaplah 1.600.000, sudah kemahalan nih. Maka dia akan turun lagi. Ditawar lagi 1.400.000, 1.300.000, sampai di sini anggap 1.200.000. Karena 1.200.000 kemurahan, sudah terlalu murah, sikat lagi, orang beli lagi, seperti itu sampai naik naik naik. Nah, di sini di resisten inilah titik jenuhnya. Biasanya dia akan turun lagi, kemudian naik lagi, dan seperti itu seterusnya sampai nanti dia di puncaknya, di akhir puncak daripada ininya itu, bullishnya nanti dia akan biasanya sideways. Nah, kemudian turun atau dia langsung set turun seperti itu. Nah, untuk mengukur apa ya, seberapa kuat pergerakannya, itu nanti saya akan bahas di Fibonacci retracement. Nah, misalkan kita ambil seperti ini ya, saya kasih contoh aja. Kalau kita hitung Fibonacci retracement ya. Um, hmm, Nah, dia seperti ini. Kalau misalkan dia pas masih di 60%, kemudian lanjut naik, berarti dia masih posisinya eh, apa ya, di sini cepat, apa, kencang nih naiknya. Tapi kalau dia sudah misalkan begitu dia naik kayak gitu kan, kemudian dia turun seperti ini, posisinya sama seperti ini ya kan, sama dengan primary movement-nya ini, secondary movement, primary movement-nya ini ya, seperti ini naik, kemudian ada secondary movement-nya seperti ini panjangnya, itu sudah kemungkinan besar dia sudah turun. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya kan, kalau kita ukur. Nah, ini primary movement-nya, ini primary-nya. Nah, kemudian kalau kita ukur Fibonacci retracement-nya, sudah hampir sama panjangnya secondary movement-nya dengan primary-nya ini. Maka sudah kemungkinan besar sudah dia akan berbalik arah, turun dan turun. Seperti itu. Atau ya bisa jadi dia sideways dulu, seperti itu. Nanti bisa turun atau lanjut naik. Ya, apakah ini pasti akurat? Ya, kalau misalkan pasti seperti ini, ya wallahu alam bisawab ya. Mungkin ya saya cuma bisa eh, mengikuti ya. Bisa berharap itu 60% sudah bagus lah itu. Gitu. Kemudian juga ada kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, kalau orang itu misalkan contoh seperti ini ya. Ini ini contoh saham Telkomsel ya. Saya langsung ini aja. Bentar. Ini saham Telkomsel, kemudian saya coba cek dulu. Ya, ini saya sudah bikin anunya. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada yang orang bikin seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini juga masuk kepada support dan resisten. Ya, dimana kita mau lihat
bearish apa bullishnya itu ya seperti ini, lebih cepatnya. Nah, kalau kita mau bikin seperti ini, ingat kita harus mempertemukan dua peak atau dua choke seperti itu. Dan tidak boleh di sini ada yang nembus, ada yang ngebreak. Jadi kita harus bikinnya seperti ini. Ya. Kalau misalkan ada yang nembus, maka kita bikinnya yang seperti di sininya, kayak gitu. Jadi ini pasnya. Jadi selama pergerakannya masih di sini, di bawah daripada garis ini, maka itu masuk dalam kategori bearish. Tapi kalau dia sudah nembus, kita contoh ya, kita ambil contoh, mana, contoh-contoh. Nah, misalkan saya bisa kasih contoh ya, dia contoh seperti ini. Nah, dia naik seperti ini ya. Ya, bentar. Saya pakai ini aja deh. Garis trend seperti ini. Nah, dia naik seperti ini, dia ngebreak di sini. Nah, itu sudah kemungkinan dia sudah akan balik arah. Artinya dia sudah mulai bullish ya. Kita tinggal, kalau saya tuh tinggal nunggu aja lagi. Kalau misalkan dia masih begini, masih landai kayak gitu kan. Terus sudah seperti ini, oke, sudah lanjut itu. Tapi biasanya dia posisinya dibuat, kadang juga dibuat sideways kayak gitu kan. Naik turun di sini dulu dia. Bentar. Mana dah? Nah, dia kadang buat seperti ini dulu, baru dia naik. Itu sih pengalaman saya trading di saham. Kalau saya sih masih berani di saham ya. Belum berani lagi saya trading di forex sama crypto. Tapi secara overall ya, antara crypto sama dunia kripto sama ini kurang lebih sama ya. Pokoknya teorinya sama itu. Kalau misalkan kita di kripto, di forex, di di saham, ya pasti kita akan cari seperti ini. Saya pasti akan coding seperti ini. Nah, biasanya kalau misalkan saya mau lihat bullishnya kayak gitu, saya bikin sinar, saya cari sinar dulu, saya bikin seperti ini. Nah, selama dia masih mengikuti di sini, nah ini supportnya, nah ini berarti posisinya lagi bullish, dia lagi naik. Nah, nanti dia sudah mulai turun. Nah, dia membentuk seperti ini, pergerakan turun, sudah. Terus dia breakout, turun. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui pergerakan suatu market kayak gitu. Kadang juga nggak selamanya seperti ini. Biasanya kalau kita lihat ya, misal saya ambil contoh ya. Ini kan 1, 2. Wah, ini kita sudah senang nih. Sudah sampai di sini, sudah. Kemudian dia turun. Sudah sampai sejauh ini sudah. Nah, itu. Kalau misalkan sudah dia turun seperti ini, sudah biasanya aku sudah hitung-hitung tuh ancang-ancang. Misal ya, kalau kita ambil Fibonacci retracement-nya. Nah, kalau sudah ancang-ancang lebih dari 60% kayak gini, sudah. Dia bakalan balik arah. Itu nanti kita akan bahas di Fibonacci retracement. Oke. Sekarang kesimpulannya ya.
Kalau misalkan kita trading itu umumnya ya itu kita akan pasti beli di bawah sini ya, sorry, beli di bawah sini kemudian jual di atas, atau kita beli di bawah sini kemudian kita beli lagi di bawah sini untuk kita jual di puncak paling atasnya. Kita ambil contoh ya, kita beli di sini, kemudian beli lagi di sini, beli lagi di sini. Nah, kita jual di sini paling puncaknya, atau kita hold ya. Kemudian kita kayak swing trader itu ya, sampai di mana puncak tertingginya sudah dia ini baru kita jual. Nah, tapi ya pada intinya kalau misalkan kita sudah market jalan seperti ini ya, contoh saya ambil contoh ya, seperti ini juga pasti deg-degan gitu ya, deg-degan juga kayak gitu. Ini posisinya sideways. Nah, ini kita ambil ya, em, puncak yang paling tinggi sini ya. Saya ambil puncak yang paling tinggi. Nah, di sini biasanya saya bikin begini. Kemudian dia bikin lagi di sini dan seperti ini. Ini supportnya ya. Ini resistannya. Ini resistannya. Jadi kalau dia naik lagi nanti, kalau dia nembus, wah, tuh. Kalau dia nembus artinya dia balik. Ini posisinya masih sideways. Tuh. Ya. Ini kalau sudah trading seperti ini, wah, ini deg-degan sudah. Antara dia mau naik atau dia turun. Seperti itu ya. Ya, intinya jurus apapun ya yang kita pakai di sini, yang paling bagus itu yang eh, kalau saya itu yang paling mudah itu ya seperti itu ya. Pakai Dow Theory. Jadi dia kita lihat mana puncaknya kayak gitu, mana ombaknya. Kalau nggak ada ombak saya nggak trading. Kalau misalkan sudah ombaknya seperti ini ya, saya nggak akan trading di sini. Seperti itu. Di posisi sideways saya tidak akan trading karena percuma kalau kita di sini. Tapi kalau dia sudah em, posisi ombaknya sudah naik, ya oke sudah. Nah, kalau teman-teman yang bahayanya itu kalau misalkan beli Bitcoin kayak gitu kan, terus teman-teman nggak ngeliatin, nggak ngikutin ininya pergerakan marketnya, ya. Maka ya, misalkan belinya di sini, seperti itu. Misalkan, tata, loh mana dah? Loh, 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 oh hilang. Oh ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, belinya di sini, misalkan seperti itu, wah karena ada pergerakan candle naik, kayak gitu kan, ada berita naik. Di hari ini Bitcoin USD naik, langsung sampai sikat. Ternyata pas berada di bagian sini, ya kan? 2 hari setelahnya turun, 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 turun. Loh kok turun, turun, turun? Ya seperti inilah dia, ya. Ini turunnya terus berkepanjangan gitu ya. Itu pentingnya kita belajar technical analysis ya. Sebagus apapun suatu perusahaan, suatu saham ya, apa namanya lagi? eh Forex ya, itu apa namanya mata uang, kemudian koin, NFT dan lain sebagainya, pasti akan mengalami yang namanya 3 fase: bullish, bearish, dan sideways.
itu sudah pasti. Nah, kalau misalkan dia bullish, teman-teman mesti ngapain? Kalau dia posisinya bearish, teman-teman mesti ngapain? Kayak gitu. Lah saya mau jangka panjang Mas Wahim. Coba teman-teman bayangkan ya. Misalkan seperti ini, teman-teman nunggu ya. Ah, ini saya kasih contoh ya, saya kasih ilustrasi aja. Nunggu dari sini ke sini. Ini nih bukan cuma rugi duit sebenarnya, bukan cuma rugi uang, tapi waktu. Ini ya, untuk nunggu di sini kan, ini Selasa 29 Maret 2022. Sampai di sini. Nah, sampai di sini nih. Kena ke Sabtu 7 Januari 2023. Bayangin nih, selama ini kita nunggu. Ya, dia turun. Kemudian dia mau balik. Itu nunggu lama lagi. Gitu. Jadi mending sekalian. Kalau misalkan sudah market seperti ini, ya udah kita langsung posisi cut loss. Kita cari misalkan market yang lagi naik apa. Misalkan kalau saya itu misalkan ada misalkan. Nah, wah, ada nih lagi turun nih. Kita prediksikan misalnya kita bisa prediksi misalkan di sini, ya kan? Ini kan lembah paling ininya sudah. Nah, kita bikin lebih enaknya itu kita pakai ini. Ya. Nah, sudah di sini sudah yang paling rendahnya. Nanti kita tunggu aja kapan dia naik. Nah, di situ kita trading. Jadi di situ kita eh, jualan kayak gitu. Nanti kita tunggu aja dari sini sampai ke sini sampai di mana. Kalau kita mau investasi jangka panjang itu ya selama dia sesuai apa ya sesuai strategi kita ya hold saja gitu. Hold saja ya. Kalau misalkan kita misalkan seperti ini ya. Kalau saya tuh ya. Kalau masih sesuai prediksi aja masih dia sini kayak gitu kan terus landai terus meskipun dia turun nih masih nggak bergeser di sini masih nggak apa nge-breakout garis ini saya tetap hold kayak gitu gitu kecuali dia sudah break di sini kemudian dia posisi sideways jatuh wah sudah pikir-pikir saya sudah intinya langsung mau saya jual oke. Kemudian kita ini ya. Pokoknya intinya teman-teman pakai do teori aja gitu. Cari dulu trennya arahnya kemana. Kalau misalkan dia naik seperti ini dia trennya bullish, kalau dia turun bearish. Jangan coba-coba teman-teman trading di tren lagi bearish. Hancur sampean. Hancur. Yakin ya. Banyak nyangkut. Apalagi kalau sudah apa kripto. Teman-teman langsung beli aja di saham apa di tren lagi bearish. Ya udah, itu hancur, hancur. Misalkan sampean beli apa saham BPCA, begitu tren lagi bearish, ya hancur kayak gitu. Intinya ya kuasai dulu suatu materi support and resistance, kemudian pergerakan arah pasar kayak gitu, jangan sampai apa melawan tren. Intinya seperti itu. Ya, kecuali teman-teman punya perhitungan lain, mungkin punya spekulasi lain, punya ini lagi, ya silahkan itu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Mau teman-teman investasi atau trading, rumusnya ya kurang lebihnya
seperti ini ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail masalah ini, pergerakan pasar, kemudian fase dari pasar itu sendiri, kemudian dan lain-lain.